والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد معاشر الأخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kembali pembahasan kita dari apa yang diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala untuk menjaga huruf-huruf yang muraqqaqah dan hati-hati dari mentafkhim ya, dari huruf-huruf yang muraqqaqah ini, dari alif maddiyah, kemudian yang kedua hamzah, yang ketiga lam pada beberapa lafaz, kemudian keempatnya mim, kemudian kelimanya adalah ba pada lafaz barqun, batilun, bihim dan bibi. Kemudian beliau ingatkan fakhris ala syiddati wal jahri alladhi fiha wa fil jimi ka hubbis sabri rabwatin ijtussat wa hajjil fajri. Jaga dengan sifat tartib juga dengan syiddah dan jahr yang ada pada huruf-huruf tadi, diantaranya adalah huruf ba dengan sifat jahr dan syiddahnya. Kemudian wafil jimi, wafil jim, kemudian juga jim pada haji al-fajri ujtussat. Dan beliau ada fasal di sini, ya, ada fasil, ada pemisah. Mestinya setelah menyebutkan barqun batilun bihim bibi, kemudian hubbi as-sabri rabwah. Ini masih pada contoh di ba ya. Di mana beliau ingatkan dalam pada lafaz-lafaz ini untuk menjaga sifat syiddah yang ada pada ba dengan sifat tarqiq yang merupakan asal daripada huruf ba ini dari huruf-huruf mustafilah. Ba pada barqun batilun bihim bibi, kemudian hubbi sabri dan rabwah. Dari huruf ba ini hubbi sabri rabwah. Kemudian yang terakhir adalah jim ya. Pada ba barqun batilun, kemudian bihim bibi, kemudian hubbi as-sabri dan rahwah. Ini dengan berbagai contoh yang beliau sebutkan. Barqun, yang pada dasarnya ba semuanya yang contoh yang beliau sebutkan adalah dari huruf-huruf mustafilah ini asalnya. Yang kita pegang adalah huruf istifham. Ini adalah huruf yang muraqqaqah, terlahir dari istifham ini adalah tarqiq. Sementara di depannya adalah ra yang disukun sebelumnya fathah mufakhamah. Kemudian ta adalah huruf isti'la isbab. Kemudian juga bihim, bihim pada ba di sini dengan sifat yang ada pada haknya ya. Maka bi kadang cenderung kepada yang mana jadi b ya. Bihim ya. Ini tafsirnya ba. Kemudian juga zal sama dengan bi, maka kembali kepada yang sudah kita bahas ba, bi,
bu harus jelas. Orang yang sedikit maka kepada imalah. Ba jadi ba, bi jadi b, ya, bi, ya, b, ya. Bisa meskipun di sini adalah sedikit tapi ini adalah masuk dalam lahan. Meskipun adalah lahan yang rafi. Kemudian hubbi, as-sabri, sabri sebelumnya adalah soal, ya, dari huruf yang musta'niyah, musbaqah, istilah dan isbaq. Kemudian juga ra dua pada yang disebut dan juga sebelumnya adalah fathah. Ini hal-hal yang diperhatikan. Maka beliau ingatkan di sini antara menjaga antara dua sifat yang dimiliki oleh ba dengan sifat asal istifal muraqqaqah, kemudian dengan sifat jahar dan syiddahnya. Yang ini sifat yang kuat. Menjamak di antara dua ini maka tetap harus dijaga. Syiddahnya huruf ba tidak menjadikan tafkhimnya dalam mengucapkannya. Ya. Sifat syiddah yang ada pada ba ini sekali lagi tidak menjadikan tafkhimnya dalam melafadzkan huruf ba ini. Maka ini juga sama yang merupakan ibrah bagi kita bahwa tetap didudukan sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir yang diingatkan oleh Ibnu Jazari rahimahullah taala setelah ini, yang setelah ba adalah pada lafaz pada jim, ya. Yang keenamnya adalah jim, ya. Pada lafaz ujtusat di surat Ibrahim di antaranya, ya. Famathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithatin ijtusat. Ujtusat wa hajji dan juga al-fajri, ya. Ini jim. Maka juga sama pada ba dengan jim, sifat kuat yang ada padanya. Apalagi di sini adalah jim dengan di sukun yang memiliki sifat yang kuat, qalqalahnya, ya. Qalqalah memiliki karakter kuat. Meskipun kuat, tapi asalnya adalah huruf mustafilah. Tetap dibaca tarqiq, dibaca tipis. Pada lafaz ujtusat, ya. Kemudian juga al-fajr, al-fajr, fajr, wal-fajri, wal-fajri wa layalin 'ashr, ya. Wal-fajri tetap dengan sifat tarqiqnya. Ini kuatnya jim dengan qalqalahnya tidak kemudian menyebabkan tafkhimnya, sebagaimana juga ba yang memiliki kesamaan dari sisi kuatnya pada qalqalahnya ini, ya. Ini yang keenamnya pada jim, pada lafaz ujtusat wa hajji dan al-fajri. Kemudian berikutnya wabayyinan, mengulangi lagi pada qalqalah, ya. Mengulangi lagi pada qalqalah. Yang keenamnya adalah jim, ya. Yang harus diperhatikan pada lafaz haji al-fajri. Kemudian wabayyinan muqalqalan in sakana wa iyakun fil waqfi kana abyana. Nah, sudah kita bahas, ya. Wabayyinan, dan jelaskanlah pada qalqala in sakana ketika disukun, ini yang terlemah, ya. Ketika disukun. Ini qalqala sughra. Wa iyakun fil waqfi kana abyana, dan jika qalqala ini waqaf itu lebih jelas lagi. Lebih jelas. Dalam satu bait ini Ibnu Jazari rahimahullahu taala menjelaskan kepada kita untuk lebih menjelaskan sifat qalqala
pada huruf qaf, dha, ba, jim, dal di saat disukun di tengah kalimat. Dan bahwasanya ketika di waqaf ini lebih jelas qalqalahnya, ya. Bagaimana kemarin sudah kita bahas, qalqalah terbagi menjadi 3. Ada qalqalah kubra, wusta dan sughra. Untuk yang kubra ketika syaddah dan waqaf. Yang wusta ketika waqaf saja, dan yang sughra ini yang disebutkan wa bayyinan muqalqalan insakana ketika disukun. Nah, tentang kecondongan suaranya adalah sebagaimana jumhur ahlul ada adalah kepada fathah, ya, kepada fathah. Jadi pantulan suaranya itu kepada fathah. Qala wa iyakun fil waqfi kana abyana. Jadi ketika di waqaf ini lebih jelas daripada ketika disukun saja di tengah kalimat. Ini sudah kita bahas, ya. Kemudian berikutnya ini qalqalah, ya. Beliau mengingatkan pada kita pada qalqalah ini yang ke-6 atau yang ke-7-nya untuk lebih menjelaskan sifat qalqalahnya pada ketika disukun. Qala wa ha'a hasa ahatul haqqu, ya. Dan ha berikutnya kembali kepada masalah, kepada perintah yang pertama. Ini sudah fasil. Qalqalah ini juga difasil, yang merupakan pemisah. Kembali ataf kepada sebelumnya, perintah untuk tarqiq, ya. Untuk membaca tarqiq pada huruf ha, ya. Ini yang ke-7-nya kaitan dengan tarqiq ini, ya. Pada huruf ha. Wa ha'a, dan huruf ha yang ditarqiqkanlah huruf ha pada lafaz hasa, ya. Di surat Yusuf. Ini tidak ada yang lainnya, ya. Hanya satu lafaz saja ini. Hasal haqqu ana rawattuhu, ya, di perkataan Imratul Aziz, ya. Hasa. Hal ini juga jelas bahwasanya ha muraqqaqah, huruf yang mustafila munfatihah, huruf istifal dan huruf infitah. Di depannya sad, ya, sad dengan sifat yang kuat dari isti'la dan itbaq. Juga ini adalah huruf shafir, dan shafir ini memiliki karakter sedang. Shafir karakternya adalah sedang. Sedangkan ha ini karakternya lemah. Maka yang sedang tentunya juga lebih kuat daripada karakter sifat dari istifal ini. Maka ini juga menguatkan dengan sifat yang ada pada ha, pada shad ini, ya. Dari sifat itbaq, isti'la dan juga shafir yang tentunya lebih kuat daripada sifat istifal, ya. Maka juga beliau ingatkan kembali untuk dijaga tarqiq daripada huruf ha ini, hasa. Kemudian yang kedua pada lafaz ahadtu, ya. Ahadtu, ha pada ahadtu juga sama, ya. Bahwa di depannya adalah dha, ya. Dha ini ada beberapa hukum. Yang pertama tarqiqnya ha, kemudian juga tafkhimnya dha. Meskipun di sini disukun dha, ya, maka nanti akan diingatkan pada bab tafkhimnya. Ini sekarang beliau ingatkan pada tafkhim, pada tarqiq. Di bab tafkhim atau itbaq ini akan diulang lagi pada lafaz ahadtu basatta, ya. Basatta ini juga akan diingatkan lagi ini. Dan ini ahadtu dha meskipun disukun, tapi karena dha adalah huruf-huruf yang memiliki sifat-sifat kuat, tetap akan tampak kuat ini, ya. Ini akan tampak jelas
tetap ditampakkan sifat kekuatannya dengan itbaqnya ini, ya. Ahadtu, ya. Maka yang seharusnya ketika disukun, ya, depannya ta ini harusnya adalah idgham, dilipat, ya, hilang, harusnya hilang menjadi ahadtu, ya. Ahadtu mutlak hilang, langsung diidghamkan pada ta. Tapi karena ba adalah sifat itbaq dan isti'la ini dengan itbaqnya ini, maka meskipun di situ disukun dan juga harusnya adalah kalau atau tidak adalah di sini juga qalqalah, ya. Karena ba disukun kan kalau ahad ba, ya, mestinya kan begitu. Tapi depannya adalah ta, huruf yang sejenis, ya. Sejenis dari makhrajnya, ya. Sama-sama satu makhraj antara ba dan ta ini. Maka ini diidghamkan dengan idgham yang naqis, ya. Namanya idgham yang naqis, idgham yang kurang, tidak kamil. Di mana diidghamkan ke ta tapi sifat itbaqnya masih nampak ahadtu, ya. Ahadtu. Dan yang diingatkan oleh Ibnu Jazari dalam hal ini adalah pada huruf haknya. Ahadtu, ya. Jangan sampai terseret dengan ba yang mufakhamah dan mutlaqah. Bagaimana tafkhimnya hak di sini? Hasa, ini sudah al-haqu, ya. Hasa dan juga al-haq, ya, maka ini menjadi hak bukan hak. Padahal sebagaimana sudah kita praktekkan, ha, hi, hu, ini ha, maka hasa bukan hasal haqu yang lafaz yang ketiga, ya. Ini ahadtu bukan ahadtu, ya. Kalau ahadtu, yani kalau ahadtu maka ini tafkhimnya ha. Kemudian yang ketiga adalah ha pada lafaz al-haqqu. Dzalika bi anna Allah huwal haqqu, ya. Huwal haqq, ya. Maka ha depannya Allah, ya. Jaga dari sifat tarqiqnya karena berdampingan dengan shad, ya, ya. Ya, shad yang tebal, yang pertama pada shad hasa, kemudian yang kedua lafaz ahadtu dengan ta yang syiddah, isti'la dan juga itbaq. Kemudian yang ketiga dengan huruf laf yang memiliki sifat syiddah, dan syiddah adalah kuat, sementara ha memiliki sifat hamz, ya, dengan sifat hamznya. Maka hamz dan qaf ini dengan syiddah tentunya dua sifat yang bertolak belakang, berseberangan. Maka ha tetap sesuai dengan sifat hamznya, ha, ya. Kemudian qaf pun juga dengan syiddahnya, tidak boleh kemudian mempengaruhi kepada yang lemah ini, ya. Ini pada lafaz pada huruf ha, hasa, ahadtu dan ha yang ke-7, ya. Hasa, ahadtu dan al-haqqu. Ada di sini. Dan nanti ini juga lagi oleh Nujaz dari dibahas tentang tafkhim, ya, pada itbaq. Baik. Kemudian berikutnya qala wasina mustaqima yasqu. Dan sin yang terakhir ini beliau ingatkan harus dibaca tarqiq pada kalimat mustaqim, ya. Pada lafaz mustaqim karena sin bertemu dengan ta,
dari huruf yang syiddah. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat, ya. Ta masuk dalam huruf yang syiddah, dan syiddah ini milik karakter yang kuat, ya. Karakter yang kuat. Sementara sin adalah huruf yang hamas, ya. Ini memiliki sifat hamas dan juga memiliki sifat rakhawah, ya. Ini sifat-sifat yang lemah. Juga infitah dan juga memiliki sifat istifal, ini ya. Dari semua sifat-sifat yang lemah. Sementara ta ini memiliki sifat syiddah, ya. Syadiduha lafzu ajid qatin bakat. Maka mustaqim, ya. Kemudian juga yasbu, sin bertemu dengan ta, ya, yang juga syiddah, isti'la dan isbat. Kemudian dengan qaf yang syiddah, ya, dan juga isti'la. Yasqu yasqu. Yasqun. Yasqun, ya. Maka ini hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang terakhir pada lafaz sin, pada huruf sin, pada lafaz mustaqim, yasqun dan yasqun. Baik, ini jamaah digunakan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang ditambih oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala terkait dengan huruf-huruf muraqqaqah. Huruf yang mesti dibaca tarqiq, yang berhadapan dengan huruf-huruf yang memiliki karakter yang kuat, ya. Memiliki karakter yang kuat. Maka yang muraqqaqah ini tetap harus dijaga dengan tarqiqnya, dan yang mufakhamah pun juga tidak boleh kemudian mempengaruhi kepada tarqiqnya huruf-huruf yang lemah ini. Baik, selesai dari apa yang ditambah oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala. Selanjutnya beliau menjelaskan kepada kita tentang ahkamur ra'at, mulai di bab ra, ya. Bab ra'at, ya. Bab dari huruf ra, ya. Qala an-nazim rahimahullahu ta'ala wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat id lam takun min qabli harfin isti'la. Nah, idza, tapi karena qafiyah, kalau dibaca idza maka qafiyahnya akan tambah satu not, ya. Ini akan tambah idza lam takun, maka qafiyahnya enggak pas. Id lam takun, ya. Mustaf'ilun min qabli har, mustaf'ilun fi isti'la, ya. Mustaf'ilun ini taktiknya, ya. Artinya penggalan-penggalannya dari qafiyah, notnya dari wazan mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Ini bahar rajaz, ya. Dari bahar rajaz, ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu. Wa raqqiqan, wa raqqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka dal kasri hay tusakanat. Ini, ya. Mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu, mustaf'ilun, mustaf'ilun, mustaf'ilu, ya. Id lam takun min qabli har fi isti'la aw kanatil kasratu lay sat asla. Ini taktiknya, ya. Maka ini pentingnya juga ini qafiyah, ya. Tapi saya pun juga yang hafal juga di bahar rajaz ini paling gampang, ya. Yang lainnya mumet, ya. Ya meskipun ya pernah tahu, ya. Pernah saja, dulu pernah tahu, ya. Sekarang sudah, ya. Allah musta'an, ya. Ini bahasa Arab, ya, Masya Allah. Maka kalau kemudian difahami qafiyah dan arud, ini pun juga bacaan juga akan enak. Karena bacanya itu kita pakai ada kaidah-kaidahnya. Dan ini yang dibuat oleh Khalil Ibn Ahmad
Al-Farahidi rahimahullahu taala dari 16 buhur ya. Sekarang ganti 16 tensis malahan. Allah Ta'ala. Ini buhur. Dan ini bahar rajaz ya. Baik. Maka kalau kemudian ada cetakan yang ini, maka kembalinya kepada notnya itu ya, pada qafiyahnya. Qala wa raqiqir ra'a idza ma kusirat kadzaka ba'da al-kasri haitsu sakanat id lam takun min qabli harfin isti'la aw kanatil kasratu laysat asla. Wa raqiqir ra'a, dan tarqikanlah ra idza ma kusirat, ketika di kasrah ya. Dan tarqikanlah ra, yakni bacalah tipis pada ra ketika di kasrah. Dan ini ahkamur ra ya, dari yang dibaca kasrah ya, atau dibaca tarqiq. Yang pertama ketika di kasrah. Tentunya dari menyebutkan sekilas saja, ini tidak secara detail, tapi beliau memberikan isyarat. Ini. Maka kita baca dulu dari bait-bait yang beliau jelaskan. Qala wa raqiqir ra'a idza ma kusirat. Dan tarqikanlah, yakni bacalah tipis pada ra idza ma kusirat, ketika ra itu di kasrah. Ya. Seperti pada lafaz rijalul la tulhihim tijarah, ri, dan baca tipis ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa, ri ibadah ra. Wal fajri wa layalin ashar, wal fajri ketika diwasalkan ya. Diwasalkan maka dibaca tarqiq karena ra-nya di kasrah. Idza ma kusirat. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian pula ketika ra ya, ba'dal kasri disukun sebelumnya kasrah. Ya, juga dibaca tarqiq. Ini yang kedua. Ra yang disukun, ra mati jatuh sebelumnya kasrah. Tapi dengan catatan, iz lam takun min qablu harfin isti'la, jika sebelumnya bukan huruf isti'la, atau yang kedua au kanatil kasratu laysat asla, atau kasrahnya bukan kasrah asliyah, ini kasrah aridhah. Ini beliau jelaskan pada dua bait ini dari membaca tarqiq pada ra ketika di kasrah. Dan ini tidak ada khilaf ya, qaulan wahidah. Ini pada ra ya, ketika di kasrah ini tidak ada khilaf ya. Ra ketika di kasrah dan ra ini di semua qiraat ya, semua qiraat, maka ra ketika di kasrah dibaca tipis, qaul wahid, tidak ada khilaf dalam hal ini ya. Kemudian baik itu di awal kalimat ya, atau di tengah kalimat atau di akhir. Seperti tadi rijalul la tulhihim di awal ya. Rizqan lil ibad ya. Ini juga di awal kalimat ya. Atau di tengahnya. Seperti pada dzurriyyatan ba'duha min dzurriyyah. Dzurri di sini juga dibaca tipis ya. Ya. Ini juga seperti pokoknya yang di tengah kalimat, di awal kalimat, di tengah kalimat juga sama. Pada lafaz yusyrik, ri juga dibaca tipis, ini di tengah kalimat. Demikian pula di akhir kalimat, di akhir kata ya. Seperti
pada di akhir kalimat kalau tentunya bukan waqaf ya. Wal fajri ya. Kalau waqaf lain ya. Wal fajr kalau waqaf tergantung kepada sebelumnya ya. Jika sebelumnya fathah maka dibaca tafkhim. Namun jika sebelumnya kasrah tetap juga dibaca tarqiq. Ini yang jawaz al-wajhain ya. Boleh dua-duanya. Wal fajr. Nah, dibaca tebal karena ra waqaf dan sebelumnya adalah sukun dan fathah ya. Maka dibaca tebal. Tapi kalau diwasalkan wal fajri. Nah, ini wal fajri wa layalin 'ashr. Wal fajri wa layalin 'ashrin wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr. Ya. Ini dibaca tipis ya. Dan ini di akhir kata. Kalau diwaqafkan maka dibaca tafkhim karena sebelumnya adalah fathah. Ini yang beliau sebutkan waraqiq ra'a idza ma kusirat. Qaul wahid. Kadzaka ba'dal kasri haitsu sakanat. Demikian pula ba'dal kasri. Setelah di kasrah ketika ra itu disukun. Ini ra disukun jatuh sebelumnya kasrah dibaca tarqiq ya. Tapi dengan kaidah yang pertama sebelumnya bukan huruf isti'la dan juga bukan kasrah yang asliyah. Au kanatil kasrahnya ini bukan kasrah asliyah ya. Maka ini tetap dibaca tarqiq. Karena kasrahnya adalah kasrah asliyah. Dengan pada yang kedua ini kadzaka ba'dal kasri, demikian pula dibaca tarqiq ketika ra itu disukun dan jatuh sebelumnya kasrah dengan catatan tadi bahwa dua syarat sebelumnya sebelum yang di kasrah ini adalah kasrahnya adalah merupakan kasrah asliyah dan juga sesudahnya juga huruf mustafilah bukan huruf musta'liyah. Kalau huruf musta'liyah maka nanti akan berbeda ya. Akan mengikuti pada istilahnya. Adapun kalau kemudian ini maka ini dibaca dibaca tarqiq dari ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah dengan catatan an yakuna qablaha harfun maksur bi kasratin asliyah ya. Dengan catatan kasrahnya adalah kasrah asli ini. Yang kedua, syarat yang kedua huruf sesudahnya itu adalah huruf mustafilah. Huruf istifal. Kalau dua syarat ini salah satunya terkurangi, tidak terpenuhi, maka dibaca tafkhim. Jadi kalau hilang salah satu dua syarat ini, maka dibaca tafkhim. Jadi juga qaul wahid, tidak ada khilaf ya. Tidak ada khilaf di antara ahli qiraah. Seperti pada lafaz tirdas. Ra sukun ya, jatuh sebelumnya kasrah. Ya. Dan juga kasrahnya asliyah juga. Tapi di depannya huruf ta ya. Huruf ta yang maftuhah dan fathah itu huruf kuat ya, harokat yang kuat. Ini harokat dari harokat ini pun juga bertingkat-tingkat, yang paling kuat itu fathah. Ya. Kemudian yang kedua dhamma, yang ketiga sukun bukan kasrah. Kasrah ini yang paling rendah ya. Kasrah ini paling lemah. Makanya yang lemah itu juga banyak membantu yang kuat ya. Ya, seperti itu, masya Allah sama ya. Kasrah ini yang banyak membantu yang kuat. Kok bisa? Iya, sebab kita lihat pada huruf yang ketika iltiqa'us sakinain, ketemu di antara dua huruf yang sukun. Mesti ditantangkan dengan nun. Dan nun ini diharokati kasrah ya.
Ini, maka ini yang membantu kasroh, tidak dengan fathah wala dhammah, bukan yang kuat yang bantu. Nah, maka adanya orang kaya pun juga karena ada yang melarat ini. Ya. Ini. Maka bisa kuat itu juga karena adanya orang-orang yang melarat juga ini ya. Maka mestinya yang kaya, yang kecukupan juga bersyukur ya. Ya. Dan ini sama ya. Dalam huruf-huruf hijaiyah pun juga seperti itu. Masing-masing ada yang kuat, ada yang lemah. Yang lemah bisa menolong, bahkan bisa menolong pada yang kuat. Ini. Maka kembali kepada asal tadi, ra di sini disukun ya, jatuh sebelumnya kasrah. Ya. Ini bisa dibaca tarqiq dan harus dibaca tarqiq jika dua syarat tadi terpenuhi. Kasrahnya asli, yang kedua sesudahnya bukan huruf isti'la. Kalau hilang salah satu syaratnya, maka hilang pula ketentuan ini. Ya. Harus dibaca tafkhim. Seperti tadi lafaz pada lafaz qirtas, harusnya dibaca qirtas, tapi karena depannya ta, maka dibaca tafkhim qirtas. Ini fi qir, tidak fi qir, beda kan? Ya. Tarqiqnya ra di sini fi qirtasin ya. Ini tarqiqnya ya. Harusnya dibaca karena ra disukun sebelumnya kasrah asliyah, tapi di depannya adalah huruf musta'liyah dha, maka ra-nya dibaca tafkhim fi qirtasin falamasun ya. Fi qirtas ya. Ini pada lafaz qirtas. Kemudian juga pada lafaz seperti firqah juga sama ya. Falaula nafara min kulli firqatin, bukan fir. Nah, harusnya lain dengan fir'aun ya. Ya. Sama-sama disukun, sama-sama asliyah. Tapi pada lafaz fir'aun ini dibaca tarqiq karena ra sukun sebelumnya kasrah dan sesudahnya huruf istifham ain ya. Tapi pada firqah ra disukun sebelumnya kasrah dan sesudahnya qaf huruf isti'la, maka dibaca tebal. فلولا نفر من كل فرقة فلولا نفر من كل فرقة, bukan firqah ya. Ini bedanya tafkhim dan tarqiqnya ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah. Firqah dengan fir'aun dengan firqah ya. Juga seperti labil miru صاد لا بالمرصاد مرصادا di surat Taubah liman haraballah ya. Wa irsadan juga wa irsadan juga sama ya. Ini karena kalau pada irsada mirsad ini juga sebelumnya kasrah, tapi di depannya adalah huruf isti'la dan itbaq dari sad ya, huruf sad yang isti'la dan juga itbaq ya. Maka ra-nya di sini dibaca tafkhim karena sebab huruf isti'la yang jatuh sesudahnya. Demikian pula pada lafaz-lafaz seperti limanir tawa karena hilang syarat yang pertama. Irtawa kasrahnya bukan kasrah asliyah. Ini kasrah aridah, bukan kasrah yang asli. Ini illa manir tawa mir rasul. Illa bukan manir, harusnya illa manir tawa, ini tarqiqnya ya. Ya. Tapi karena kasrahnya bukan kasrah asliyah. Inir tabatum juga sama
Takhfifu in juga kasrah di sini ya, yang membantunya. Harusnya in irtawa. Ketemu dua sukun dan tidak ada dalam bahasa Arab dua huruf mati berdampingan ya. Maka dibantu dengan kasrah di sini ya. Dibantu dengan kasrah, nunnya di kasrah. Iniru tabtum ya. Maka juga dibaca tafkhim karena hilang meskipun di depannya juga huruf istifal ya. Depannya huruf istifal tapi kasrahnya bukan kasrah asliyah. Juga seperti pada lafaz amiru tabu ya. Nah, meskipun tak juga syiddah depannya, tapi sekali lagi sebelumnya adalah bukan kasrah, apalagi ini dua-duanya syarat tidak terpenuhi. Sebelumnya kasrah bukan kasrah asliyah dan depannya juga bukan huruf isti'la. Maka juga dibaca tafkhim. Ini meskipun ra di sini disukun dan jatuh sebelumnya kasrah ini. Dan semakna dengan ini juga banyak. Maka ini kaidah ya yang harus dipegangi bagi kita pada ra yang disukun jatuh sebelumnya kasrah. Ya. Maka dibaca tarqiq manakala terpenuhi dua syarat tadi ya. Syarat yang pertama ketika kasrahnya kasrah asli. Syarat yang kedua setelah ra ini bukan huruf isti'la. Kalau hilang salah satu syarat ini dari dua syarat ini atau dua-duanya maka dibaca tafkhim, dibaca tebal semuanya. Ini kaidah qaul wahid. Ini tidak ada khilaf dalam masalah ini ya. Ini. Kemudian faedah bahwa tidak ada huruf isti'la yang jatuh setelah ra kecuali 3 saja. Huruf isti'la ada 7 kan? Ya. Tapi yang jatuh sesudah ra disukun ini hanya 3 saja. Ini shad, dha dan qaf. Ya, shad, dha dan qaf ini. Ini ya. Ini faedah. Bagaimana dalam Daqaiq Al-Muhkamah ya. Juga masih dalam syarah Jazriyah ya. Oleh Al-Ansari, Makil Ansari. Ini dijelaskan. Ini faedah. Kembali kepada masalah ini kaidah dalam ahkamur ra yang pertama dan kedua. Yang pertama ra dibaca tarqiq ketika di kasrah ya. Ketika di kasrah ini qaul wahid. Kemudian ketika disukun dan sebelumnya kasrah juga. Ini dengan syarat 2 tadi ya, yang harus diperhatikan. Ya. Selesai dari bab ini, kita masuk pada bab ahkamur ra'at. Yang pertama dibaca tarqiq ya. Ini yang dibaca tarqiq. Satu karena nanti ra ini memiliki 3 hukum. Dibaca tarqiq dan dibaca tafkhim, kemudian juga jawaz juga syair. Boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Kemudian yang pertama dibaca tarqiq idza kanat maksuratan. Jika kanat maksuratan. Ketika di kasrah ini qaul wahid, tidak ada khilaf ya. Baik itu kasrahnya di awal
kalimat atau di tengah atau di akhir kalimat. Kemudian yang kedua, idza kanat sakinatan, jika disukun wa qablaha kasrah asliyah wa ba'daha harf istifham, ya, isyarat ini. Idza kanat sakinatan, jika ra itu disukun, sebelumnya kasrah asliyah dan sudahnya huruf istifham, huruf mustafidah. Kalau hilang salah satu dari dua syarat ini, maka dibaca tafkhim. Seperti juga pada lafaz wa qur rabbirhamhuma. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira di surat Al-Isra, ya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waqfid lahumu janaha dhulli min ar-rahmati wa qur rabbirhamhuma. Ini wa qur rabbirhamhuma wa qul rabbirhamhuma. Ini juga karena kasrahnya bukan kasrah asliyah, ya. Kasrahnya bukan kasrah asliyah, kasrah aridha, maka tetap dibaca tafkhim. Meskipun di depannya juga bukan huruf isti'la. Ini yang kedua. Ini kaidah. Kemudian bait yang ketiga, beliau menjelaskan wal khulfu fi firqin likasrin yujadu wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wal khulfu ini boleh dua-duanya, yang jawazul wajhain. Dan ini hanya satu saja dalam Al-Qur'an, ya. Yang dalam kalimat ini. Satu saja dalam kalimat dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63, ya. Di surat Asy-Syu'ara. Ini yang jawazul wajhain. Adapun yang lainnya yang juga jawazul wajhain antara waqaf dan wasal saja. Kalau waqaf dibaca tafkhim, kalau wasal dibaca tarqiq seperti pada lafaz wal fajri tadi, ya. Wal fajri wa layalin ashar. Maka demikian pula pada wal asr dan semisalnya, ya. Antara waqaf dan wasal. Ini jawazul wajhain karena dua keadaan. Tapi pada yang disebutkan di wal khulfu fi firqin, ya. Wal khulfu fi firqin pada lafaz firqin ini jawazul wajhain. Ini pada di surat Asy-Syu'ara ayat yang ke-63 dikatakan fakana kullu firqin kattawdil azim, ya. Fakana kullu firqin. Kenapa boleh dua-duanya firqin? Padahal ra jatuh sebelumnya kasrah. Dan di depannya qaf juga huruf isti'la. Ya. Huruf isti'la mestinya adalah dibaca tebal firqin. Seperti pada firqah tadi. Kok ini beda antara firqah dan firqin? Karena perbedaan harokat di sini. Qaf, perhatikan sini qafnya sama-sama qaf pada firqah. Tapi pada firqah qafnya di fathah, fathah kuat. Dan pada firqin ini qafnya di kasrah. Maka kasrah ini pun juga melemahkannya, ya. Bisa melemahkan kekuatan pada huruf isti'la qaf ini. Maka di sini boleh dua-duanya. Maka dibaca tebal dengan melihat kepada qaf yang mufakhama musta'liyah, ya. Musta'liyah mufakhama, dan maka dibaca wa kana kullu
fakana kullu firqin kattaudin awim. Dengan tafkhim, melihat kepada qaf yang musta'liyah mufakhamah. Tapi dibaca tipis ra-nya karena kasrah yang ada pada qaf ini ya. Fakana kullu firqin dengan firqin ya. Fir dengan fir ya. Ini tebal dan tipisnya. Fakana kullu firqin kattaudin awim ya. Ini jawaz wajhain, dan ini hanya satu saja dalam Al-Quran, tidak ada yang lainnya ya. Satu lafaz ini saja. Bagaimana tadi pada lafaz hasad tadi juga hanya satu saja dalam Al-Quran ya. Kemudian berikutnya wa akhfi takriran idza tushaddadu. Wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikan sifat takrir ketika ditasydid. Nah, ini juga sudah kita bahas ya, sudah kita singgung dari sifat takrir ya. Tadi sudah kita bahas ya. Namun di sini beliau ingatkan wa akhfi, sembunyikan sifat takrirnya pada ra yang ada pada ra ini ketika di tasydid. Ini idza tushaddadu, karena sifat tikrar pada ra ketika ditasydid akan lebih jelas. Ini dalam keadaan tasydidnya akan lebih jelas dibandingkan ketika dalam keadaan takhfif, yakni ketika tidak bersyaddah. Maka sembunyikan khususnya ketika di kasrah ya. Kasrah dan syaddah ini harus disembunyikan. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar ya. Wanshaqqal qamar, ra sukun sebelumnya fathah. Ini baca tafkhim ya. Nanti rinciannya. Dan ini Nujajari tidak menyebutkan rinci seperti itu, tapi beliau memberikan isyarat saja yang pokok. Ya. Iqtara juga ra yang di fathah. Yang ditarkib cuma ketika di kasrah saja. Iqtarabatis sa'atu wanshaqqal qamar. Wanshaqqal qamar. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ ya. Mustamir, perhatikan ya. Pada ra yang syaddah dan kasrah sini, maka lebih mustamir lebih ditahan ya. Dengan tarkan di sini harus dibaca tarqiq ya, dibaca tipis dan syaddah ya. Mustamir, mustafir ya. Ini yang beliau ingatkan, wa akhfi takriran idza tushaddadu, dan sembunyikan sifat takrirnya ketika di tasydid ya, ketika di tasydid. Kemudian ikhwan fillah aizakumullah wa rahimakum, tentang rincian ini kapan, ini sekedar apa apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Jazari rahimahullahu taala dari kaidah ra dibaca tarqiq atau dan tafkhimnya di sini belum beliau jelaskan. Ini beliau jelaskan mencukupkan yang dibaca tarqiq saja, bahwasanya selebihnya itu dibaca tafkhim ini. Dan juga yang jawaz wajhain ya, selebihnya ada dibaca tafkhim. Tapi insyaallah akan kita rinci pada pertemuan besok insyaallah taala. Barangkali ini cukup dulu ya. Karena ra'aytun naum fi uyunikum ya.
ونكتفي بهذا إن شاء الله نواصل بعد الفجر بإذن الله تعالى والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته